Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat mendengarkan para ASN Peranahan. Saya pemateri Iwan Cahyono memberikan materi mengelola dokumen PDF yang sangat berguna untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu sekalian. Tujuannya diharapkan bisa menaikkan nilai indeks profesional ASN Peranahan. Yang pertama, meningkatkan kinerja individu. Jika bisa menguasai mengelola dokumen PDF, maka Bapak Ibu sangat mudah profesional dalam mengolah dokumen PDF. Kemudian transformasi digital perlu dikenal yang selama ini Bapak Ibu lakukan tanpa sadar, mengubah arsip secara fisik menjadi digital melalui HP atau alat scanner lain. Kemudian kepatuhan dan profesionalisme itu suatu tuntutan aturan bahwa dalam proses digitalisasi itu ada aturan regulasinya. Semuanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kinerja profesional Bapak Ibu sekalian. Mengelola dokumen PDF. Tujuannya mengedit dokumen PDF supaya Bapak Ibu bisa melaksanakan dengan mudah, menyusun, memodifikasi, sampai memperbaiki sesuai yang diharapkan. Kemudian mengamankan dokumen PDF dengan di-password, diproteksi, sehingga dokumen itu sangat menjadi privasi. Lanjut, kolaborasi dan pengorganisasian. Dokumen PDF itu bisa diatur, bisa diberikan komentar, notasi, bookmark, sehingga akan memberikan nilai tambah dari dokumen tersebut. Jika kita tambahin komentar, maka dokumen tersebut seperti layaknya catatan. Jadi semakin sempurna bahwa dokumen ini dibuat tanggal berapa, siapa yang meng-create, dan ada penjelasan. Akan mempermudah navigasi dokumen tersebut. Pengelolaan dokumen PDF melibatkan pasti ada membuat, mengubah, mengatur, mengamankan bagaimana caranya. Di sini ada sub-sub dari sub-sub yang akan kami sampaikan. Sub pertama, pembuatan dokumen PDF. Mulai software pembuatan, itu menggunakan aplikasi yang sudah Bapak Ibu kenal, Adobe Acrobat, Microsoft Word, atau PDF yang lainnya. Kemudian konversi dari format lain, mengkonversi file dari format lain, Word ke PDF, Excel ke PDF,
Kemudian pembentukan PDF dari scan, memakai alat pindai, kemudian menghasilkan PDF. Ya, contohnya ada surat fisik, kita masukkan ke dalam alat pindai scanner, tekan tombol scanner, jadilah PDF. Kemudian PDF itu ada yang bisa langsung edit, ada yang tidak. Nah, yang tidak itu perlu ada teknologi OCR, Optical Character Recognition. Jadi tiap karakter akan dikenali sehingga karakter itu menjadi teks yang bisa diedit. Sub yang kedua, pengeditan dokumen PDF. Untuk edit teks, di apapun teks ini dibuat, dirubah, ditambah menggunakan perangkat. Contoh yang selama saya buat pakai adalah Nitro PDF. Dan mungkin Bapak Ibu kenal yang namanya Adobe Acrobat, itu bisa juga. Dan lain-lain, masih banyak alat PDF. Kemudian modifikasi gambar, menyisipkan, menghapus, mengganti gambar dalam dokumen PDF. Ada fitur-fitur di situ. Bisa kita lakukan modifikasi. Menambah dan menghapus halaman. Itu juga bisa digunakan dalam Nitro saya. Itu bisa sangat mudah. Bapak, Ibu, dengan saya harapkan itu bisa melakukan itu. Tiap pribadi ini sangat berguna pada saat anak kita bertanya, kita bisa membantu, atau sebaliknya, anak bisa membantu orang tua. Kemudian modifikasi struktur dokumen, menggabungkan beberapa file PDF, PDF Bapak, PDF Ibu, bagaimana digabungkan itu bisa. Dipisahkan satu persatu juga bisa. Dihapus, di-delete, dimodifikasi bagaimanapun bisa. Sub penandaan dan notasi. Penandaan teks menggunakan alat menyorot, coret, tandai teks tersebut. Untuk komentar dan catatan, menambahkan komentar catatan untuk keperluan review dan kolaborasi. Itu bisa dibuat. Kemudian untuk gambar dan bentuk, tambahkan elemen grafis, itu bisa berupa gambar, garis, atau apapun di dalam PDF, edit itu bisa. Kemudian keamanan dokumen PDF menggunakan password, enkripsi, itu sangat melindungi hak privasi kita. Kemudian pengaturan hak akses, kita atur siapa yang boleh mengakses PDF tersebut. Kemudian PDF tersebut bisa ditambahkan tanda tangan digital yang akan berguna memudahkan kita dari manual digital ini dan juga dipastikan keaslian dokumen tersebut. Sub yang kelima, pengorganisasian dan manajemen. Untuk penggabungan dan pembagian PDF itu bisa dilakukan dengan Nitro dan juga Adobe Acrobat. Pengelolaan metadata, menambahkan, mengedit dalam pengaturan PDF tersebut itu sangat bisa diatur. Penyimpanan dan arsip, menyimpan, mengarsipkan bagaimana dokumen PDF ini supaya dimudahkan aksesnya. Contoh, kita atur dengan
memudahkan. Kalau surat, isinya surat semua. Kalau cap semua. Kalau sprint semua. Jadi dengan pengelompokan itu kita akan memudahkan pencarian dan nama harus sesuai dengan isi. Sub ke-6, pencarian dan navigasi. Untuk mencari teks itu sangat memudahkan penemuannya jika kita memberikan informasi spesifik isi dokumen tersebut. Contoh, cap 26, bulan berapa, tahun berapa, tanggalnya berapa, namanya apa, sehingga dalam pencarian itu mudah dalam teks. Dalam dokumen itu, teks itu kita searching bisa karena melalui OCR yang tadi ya. Karena kalau sudah bisa berupa inisial per teks, maka pencarian pun bisa mudah. Terkadang kita juga ketemu PDF yang tidak bisa dicari. Maka itu perlu dirubah ke OCR, maka dia bisa untuk pencarian teksnya. Kemudian bookmark dan link. Ditambahkan bookmark dan hyperlink dalam PDF itu akan mempermudah navigasi dokumen kita pencarian. Subdistribusi dan kolaborasi. Distribusi dokumen melalui email, platform apa saja, berbagi file, seperti cloud, itu bisa distribusinya dokumen. Kemudian kolaborasi, menggunakan fitur kolaborasi, bekerja sama dalam tim dalam mengelola dokumen PDF tersebut. Subkonversi PDF, ekspor ke format lain, PDF ke Word, Excel, gambar, atau kebutuhan yang sesuai. Kemudian konversi dari format lain, mengubah dokumen dari format lain ke PDF dengan mempertahankan format dan kualitas PDF tersebut. Automatisasi dan integrasi. Untuk otomatisasi proses, menggunakan alat atau skrip untuk mengotomatisasikan tugas-tugas rutin seperti penandaan massal atau penggabungan file. Itu akan membuat otomatisasi prosesnya mudah. Kemudian integrasi dengan sistem lain. Mengintegrasikan pengelolaan PDF dengan sistem manajemen dokumen untuk efisiensi kerja. PDF dikolaborasikan dengan sistem manajemennya Word, itu bisa sehingga akan menjadi kinerja kita efisien. Kepatuhan dan standar ini hanya sebatas pemberitahuan bahwa mengelola dokumen PDF itu ada aturan mainnya. Seperti standar PDF garing A, itu mematuhi standar PDF A untuk arsip. Kemudian regulasi dan kepatuhan mengikuti aturan mainnya GDPR, General Data Protection Regulation, yang diartikan data itu diproteksi, regulasi kebijakannya bagaimana untuk informasi sensitif. Pemeliharaan dan backup. Dokumen pasti perlu di backup daripada kita kehilangan. Copy paste, kemudian
Selain disimpan di hard disk, di flash disk, sekarang ada penyimpanan di cloud. Kemudian pemeliharaan kualitas. Dipastikan PDF kita kondisi yang baik dalam penyimpanannya dan dapat diakses dalam waktu jangka panjang. Kita praktek untuk pembuatan dokumen PDF melalui saya ambil contoh 3 file dari Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Berikut proses dari ketiga file tadi menjadi PDF. Yang pertama, kita buka Microsoft Word. Dokumen yang tersedia bisa diambil dari mana saja. Saya contohkan, saya ambil dari contoh file Microsoft Word sebagai berikut. Contoh file Word saya open, hasilnya ini, hasil pengetikan ini saya ingin menjadi PDF. PDF di sini di dalam file sudah tersedia media converter, yaitu bernama Nitro PDF Pro. Kami klik di Nitro PDF Pro, kemudian kita lihat menu Create PDF, kita klik saja, kemudian kita buat nama file di sini, kita arahkan folder mana untuk penyimpanan. Untuk saya sudah saya atur di sini file kami simpan di folder edit. Nah, setelah terbuka, setelah dipilih foldernya, kemudian nama sudah disiapkan, kemudian tipe penyimpanan PDF juga sudah otomatis, tidak perlu dipilih, maka selanjutnya klik save atau simpan. Kemudian dia proses menjadikan Word ke PDF dan hasilnya seperti ini. Jadi ada perubahan dari Word sama PDF. Kemudian PDF ini kita cek kembali hasilnya apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, kita lanjut ke file contoh Excel ke PDF. Saya buka Excel, pilih blank workbook, kemudian cari file yang mau dijadikan PDF. Contoh yang saya ambil di sini adalah yang saya siapkan. Bapak Ibu bisa memilih file Excel mana saja sesuai yang diharapkan. Setelah saya pilih, kemudian saya open. Hasilnya keluar, kemudian hasil Excel ini saya rubah menjadi PDF dan saya ke menu Nitro PDF Pro yang di komputer ini sudah disediakan. Kemudian lanjut menu Create PDF.
Kemudian prosesnya sama dengan Microsoft Word, nama filenya apa, ini ketikkan, kemudian tipenya sudah otomatis PDF, kemudian kita simpan di mana, kita pilih disesuaikan dengan harapan, kemudian kita simpan save. Kemudian proses menjadi PDF. Dari Excel menjadi PDF ada perubahan format tampilan. Itu dari Excel ke PDF. Contoh berikutnya yaitu dari PowerPoint atau Microsoft PowerPoint. Kita buka Microsoft PowerPoint. Prosesnya sama dengan Microsoft Word, Microsoft Excel. Kita buka blank presentation, atau Bapak Ibu bisa buka filenya langsung tanpa harus melalui blank presentation. Untuk di sini kami buka file paparan contoh yang sudah kami sediakan, yaitu file paparan. Saya open, buka saja, dan hasil paparan sudah terbuka. Kemudian saya konversi atau merubah file PowerPoint ke PDF melalui media yang sudah terinstall atau terpasang di komputer ini, yaitu Nitro PDF Pro. Setelah itu saya lanjut pilih menu Create PDF. Jangan lupa setiap mau menyimpan file namanya apa, kemudian tipenya ini pasti otomatis atau Bapak Ibu bisa pilih. Kemudian kita cari folder penyimpanan yang sesuai, kemudian klik simpan untuk menyimpan file PDF-nya. Proses menjadi PDF dan hasilnya akan terlihat seperti ini. Sama dengan proses Word, Excel, akan ada perbedaan tampilan antara asli dan menjadi perubahan ke PDF. Demikian proses contoh pembuatan dokumen PDF. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan kepada mengelola PDF yang lebih mendalam. Terima kasih. Untuk catatan dalam membuat dokumen PDF itu tidak harus melalui komputer yang tersedia dokumennya. Bisa juga dokumen itu dari luar secara fisik. Contoh surat yang tercetak secara fisik itu kita masukkan ke dalam alat pindai atau alat scan berupa scanner yang biasa Bapak Ibu lihat itu dibuka dulu printernya atau dibuka dulu scannernya, yaitu covernya, kemudian kita taruh fisik suratnya di atas sesuai dengan prosedur, ada tanda panah atau tanda yang sudah disediakan di alat pindai tersebut. Setelah itu kita tutup, kemudian tombol scan kita tekan, dan kemudian scan itu berproses sampai selesai, dan itu akan muncul di komputer dengan dibantu alat software sesuai
alat pindai yang dimaksud. Misal contoh, software printer Canon, maka yang ditampilkan alat bantu di komputer layar itu adalah alat pindai sesuai merek yang dimaksud. Kalau HP, maka HP. Kalau Epson, maka Epson. Nah, dari situ akan terlihat hasilnya di tampilan sesuai yang diharapkan. Kemudian hasilnya itu kita simpan sesuai dengan kehendak. Hasilnya akan menjadi PDF. Dari situlah PDF yang secara fisik berproses menjadi PDF file yang disimpan di komputer. Kemudian catatan lain, PDF itu juga bisa dari HP. Surat fisik kita foto pakai cam scanner itu salah satu nama dari aplikasi yang bisa merubah kertas fisik, dokumen fisik menjadi file PDF di HP. Bapak Ibu bisa cari alat pindai ini di HP, di Play Store. Apapun bisa diketikkan sehingga akan mengeluarkan alat pindai itu. Bapak Ibu bisa coba selain cam scanner ada. Setelah dipotret, secara otomatis kita tinggal tekan tombol potretnya, hasilnya sudah sesuai, kemudian secara otomatis juga tersimpan di HP. Kemudian untuk mentransfer dari HP ke laptop, tinggal kirim saja bisa melalui HP atau WiFi, sehingga PDF itu terjadi sesuai harapan. Demikian untuk tambahan catatan dalam pembuatan dokumen PDF. Terima kasih. Berikutnya adalah sub materi mengelola dokumen PDF pada pengeditan dokumen PDF. Namanya pengeditan, itu pasti dokumen yang bisa diedit, dirubah, ditambahkan catatan, dipisahkan antar file, digabungkan antar file, PDF yang bersifat tidak bisa terbaca menjadi bisa terbaca, teredit, yang dimaksud dalam submateri ini. Kita berangkat dari file yang sudah kita PDF-kan melalui Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan juga file-file PDF yang dari luar kita scan, kemudian kita kelola menjadi dokumen PDF yang bisa kita edit, yang bisa kita modifikasi sesuai harapan, sehingga kita bisa menggunakannya sesuai harapan dan bisa dibagikan kepada orang banyak. Untuk pengeditan dokumen PDF di sini kita ambil contoh file yang sudah di PDF-kan, yaitu contoh file Excel. Kita buka file Excel-nya yang sudah jadi PDF. Hasilnya seperti ini. Ingat, ini hanya contoh. Jadi, contoh ini ada 12 halaman. Bisa terlihat di sini. Nah, setelah kelihatan, kita cek kembali halaman 1 sampai 12. Hasilnya seperti apa.
agar kita bisa melihat detail isi halaman tersebut. Nah, setelah kita lihat hasilnya itu kan ada halaman yang kosong. Nah, untuk seseorang dalam pemakaian kegunaannya, halaman kosong itu pastinya tidak perlu. Nah, gunanya di sini adalah mengedit dokumen PDF sehingga apa yang kita harapkan sesuai dengan kebutuhan. Kita lihat kembali halaman berapa yang kosong. Di sini terlihat di halaman 9 sampai 12. Jadi kesimpulannya saya harus menghilangkan halaman 9 sampai 12 dari keseluruhan halaman, yaitu 12. Sebagai berikut cara untuk memotong atau menghapus atau menghilangkan halaman dari 9 sampai 12 menggunakan media yang saya gunakan, yaitu Nitro PDF. Ya, Nitro PDF di sini. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan mediator, alat mengedit PDF sesuai dengan kebutuhan. Kita lanjutkan untuk praktek pengeditan dokumen PDF yang di komputer ini menggunakan mediatornya yang bernama Nitro PDF Pro. Bapak Ibu bisa menggunakan mediasi yang lain sesuai Bapak Ibu yang harapkan, yang Bapak Ibu kuasai. Mudahnya di mana? Yang penting Bapak Ibu bisa mengelola dokumen PDF itu dengan enak dan bisa digunakan nantinya untuk kebermanfaatan dalam keseharian kita dalam berkecimpung dokumen-dokumen dinas atau dokumen lainnya. Berikut kami langsung ke Nitro PDF. Oke, kami menggunakan Nitro PDF. Nah, untuk tampilan Nitro PDF itu ada pembagian menu yang diawali dari Create PDF from File, Create dan Combine, Edit, Note, Quick Sign, Combine, Organize. Di sini kita mencoba untuk mengedit dokumen tersebut, yaitu menghapus. Berikut caranya. Kita buka dulu file yang kita harapkan. Kalau yang di sini aku ambil contoh dokumen Excel yang sudah di PDF-kan tadi. Nah, ini hasilnya. PDF ini setelah dibuka ada 12 halaman. Kita bisa lihat di halaman bawah ini yang saya kasih tanda kursornya berputar. Saya putarin. Nah, 12 ini kita cek sesuai dengan harapankah. Kita cek kembali satu persatu. Kenapa kita cek? Karena kita berharap hasil dari penghapusan ini sesuai dengan yang kita harapkan. Kita cek dulu.
satu persatu halaman. Setelah dari halaman 1 sampai 12 kita cek, rupanya terlihat halaman mulai 9 sampai 12 itu kosong. Ini 8 terakhir, kemudian saya loncat ke 9 kosong. Maka yang saya harapkan yaitu menghapus halaman 9 sampai 12 sebagai berikut. Untuk di menu ini, kita ke menu page layout. Di sini ada beberapa menu pilihan. Kita pilih menu delete, hapus. Nah, setelah itu muncul pernyataan. Pernyataan ini sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk harapan saya bisa menghapus halaman 9 sampai 12, saya berikan sedikit keterangan tentang delete page yang tampil ini. Untuk pernyataan delete page ini, itu ada halaman yang diinginkan, yaitu halaman berapa, atau di sini page range. Nah, pilihan pertama adalah current page. Current page itu current halaman yang sudah dipilih. Kemudian first page, halaman pertamakah atau last page, halaman terakhirkah, atau selection, halaman yang diseleksi. Kita inputkan sesuai harapan yang dihapus. Kemudian halaman itu sendiri diminta sesuai keinginan. Nah, dari 5 pilihan dari page range itu yang paling pas yaitu untuk menjawab halaman 9 sampai 12 supaya dihapus, kita pilih yang page. Nah, untuk page ini sudah disediakan oleh Nitronya. Halaman ini menunjukkan sampai 12, yaitu of 12, berapa halaman yang harus diisi, yang mau dihapus. Kalau di sini kita menginginkan halaman 9, kita ketikkan halaman 9, sampai biasanya kata sampai itu menggunakan strip. Dilanjutkan sampai berapa. Kalau di sini sampai 12 yang mau kita hapus. Maka tertulis di form yang kosong ini yaitu kita ketikkan halaman 9 sampai dengannya strip, kemudian 12. Dari halaman sebanyak 12. Untuk delete kita pilih event and out page yang sekarang ini yang kita pilih sesuai yang dinyatakan oleh Nitro langsung, atau sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian, tinggal memilih pilihan dari 3 ini. Saya langsung saja karena ini sudah sesuai, maka saya lanjutkan untuk menghapus, yaitu ada tombol delete dan tombol cancel. Untuk tombol delete maka diproses penghapusan. Untuk tombol cancel maka akan diproses penggagalan atau tidak jadi dihapus. Untuk
permasalahan di sini kita menghapus file halaman 9 sampai 12, maka kita klik tombol delete. Nah, setelah tombol delete diklik, maka yang terjadi adalah halaman 1 sampai halaman 8 itu yang harus dihasilkan. Kenapa? Karena halaman 9 sampai 12 itu terhapus. Nah, setelah kita cek satu persatu, betul halaman yang tampil adalah halaman 1 sampai 8. Kita bisa lihat di sini itu 8/8, atau kita kembali ke halaman pertama, maka di sini tampil halaman 1 sampai 8. Itu proses penghapusan file yang sesuai harapan. Lanjut, kita hapus, maksudnya kita simpan file tersebut sehingga file yang kita inginkan sudah sesuai. Oke, kita tombol klik simpan di sini, atau file kita simpan save as, kemudian kita tinggal klik tombol simpan. Nah, itu cara menghapus file halaman yang disesuaikan di PDF. Selanjutnya, dalam pengeditan dokumen PDF itu ada penggabungan. Contoh PDF hasil Excel, PDF hasil Word, PDF hasil PowerPoint, atau PDF hasil dari dokumentasi, itu kita gabungkan jadi satu, harapannya menjadi satu laporan yang perfect. Kenapa? Karena hasil dokumen itu tidak hanya berupa Microsoft Word aja, tetapi dari Excel, PowerPoint, atau bisa dokumentasi foto, dan sebagainya. Berikut untuk penggabungan dokumen di sini kami contohkan berupa dari hasil yang sudah kita proses, yaitu Word, Excel, dan PowerPoint. Ibu Bapak bisa mencoba melalui pelatihan ini. Berikutnya kami di sini kembali lagi menggunakan mediator Nitro PDF Pro. Untuk Bapak Ibu menyesuaikan saja. Kami buka dulu Nitro PDF-nya. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam menu Nitro PDF Pro ini, dari mulai create sampai organize, itu adalah proses mengelola dokumen PDF. Bapak Ibu bisa menyesuaikan pilihan itu sesuai dengan kebutuhan. Tapi di sini kami menggunakan standarnya saja yang biasa Ibu Bapak lakukan di keseharian. Kami lanjutkan untuk penggabungan atau combine dokumen ini melalui pilihan yang ada di menu Nitro. Saya coba pakai combine yang sudah disediakan ini. Oke. Untuk Nitro sendiri, setelah kita klik menu pilihan combine, maka Nitro ini sudah menyediakan cara-cara tahapannya untuk menggabungkan dari step 1, step 2, step
step 3, step 4, sampai step 5. Dari select combine, mengklik add file, dan select add list to file. Kita dragging berapa range-nya, kemudian klik create, kemudian enter, dan selesai hasil dari combine. Berikut praktek untuk bisa dilaksanakan. Kita ke menu yang di sini, yaitu menu sesuai yang kita harapkan. Kita cari yang ada combine, nah, ada di menu home, kemudian ada beberapa menu di sini, kita pilih menu combine. Combine bisa melalui tombol keyboard, yaitu shortcut tombol CTRL plus M, itu diklik tombolnya bersamaan, maka akan muncul berikut jika tombol combine saya klik. Nah, ini tombol combine, muncul pernyataan file apa yang mau di-combine, yang digabungkan secara bersama. Gunakan media di sini yang kosong, itu tambahkan file yang mau digabungkan. Seperti yang sudah saya sampaikan, file ini kami ambil contoh hasil PDF dari Word, Excel, paparan. Kita gabungkan jadi satu, nanti akan menjadi seperti apa. Bapak Ibu akan bisa melihat hasil dan caranya. Sebagai berikut, untuk dokumen di sini bisa diambil langsung filenya, dari file langsung ditarik ke menu sini atau add file. Saya mengikuti petunjuk dari pernyataan di sini. Kita add file, kita ambil dari data yang kita ambil, yang kita simpan sebelumnya, yaitu contoh file Excel 1, Word, kita pilih, atau satu-satu dulu. Kita Excel dulu, kita open dulu. Udah, ini Excel. Excel yang sudah di PDF-kan, kemudian kita tambah lagi paparan. Contoh Word dulu. Setelah Word sudah, kita ambil yang paparan. Oke, ini. Oke, sudah. Kita open. Nah, setelah kita pilih satu persatu file yang mau digabungkan, maka muncul 3 file yang akan kita gabungkan dari Excel, Word, dan paparan. Kita gabungkan satu menjadi satu laporan penuh apa yang menjadi kegiatan kita dari mulai sampai akhir terlapor. Nah, setelah selesai, di sini saya menjelaskan untuk kemudahannya saja. Saya tidak akan ke lebih detail spesifikasi dari tiap-tiap menu. Cukup ini adalah settingan dari Nitro yang akan membuat kita mudah dalam penyelesaian penggabungan file melalui Nitro. Dan selanjutnya kita dihadapkan pada tombol Create atau Cancel. Create adalah akan dilanjutkan proses penggabungan dan kita akan melihat hasil proses penggabungan. Kemudian jika klik cancel, maka kita nggak jadi melakukan penggabungan file. Dan selanjutnya saya memilih untuk create
akan melihat hasil penggabungannya bagaimana. Kita dihadapkan muncul file penggabungan melalui select yang terhighlight berwarna biru. Nama filenya apa? Kita ditanya. Kita berikan contoh penggabungan atau combine. Nah, setelah kita memberikan nama file berikut, kalau di sini contoh penggabungan combine file dari 3 file tersebut. Dan untuk save as type atau tipe penyimpanan di Nitro ini sudah otomatis PDF yang diprogramkan oleh Nitro. Oke. Nah, jangan lupa kita simpan di folder mana, kita sesuaikan. Setelah itu, kita simpan save, tombol save. Oke, saya klik tombol save dan terproses dan akan menjadi file PDF penggabungan sebagai berikut. Nah, sebelum kita cek lanjut, ini file tergabung ada 10 halaman, dari halaman 1 sampai 10. Nah, kita lihat hasilnya. Kalau file Excel ini, itu tadi yang kita hapus adalah halaman 9 sampai 12. Maka yang tampilan ini, yang tertampil di layar, ini harus tampil dari 1 sampai 8 saja. Kemudian 9 dan 10 adalah file penggabungan. Kita lihat, cek satu persatu halamannya. Halaman 1, oke. Halaman 1, oke. Halaman 2, oke. 3, oke. 4, oke. 5, oke. 6, oke. 7, oke. Halaman 8, oke. Nah, untuk halaman 9 harusnya berubah, bukan PDF Excel, tapi harusnya yang lain. Kita lihat halaman 9 apa yang tertampil. Nah, halaman 9 ini adalah hasil PDF Microsoft Word. Jadi, yang di atas 1 sampai halaman 8 itu Excel, kemudian yang halaman 9 itu adalah Microsoft Word. Nah, berikutnya untuk halaman terakhir yang 10 itu harusnya paparan file PowerPoint. Kita lihat hasilnya di halaman 10. Nah, betul. Jadi, komplit atau perfect atau sesuai dengan kebutuhan combine ini dari file Excel, Word, dan PowerPoint itu menjadi satu file yang namanya contoh penggabungan combine file. Nah, ini bisa dijadikan bahan laporan penuh, dijadikan laporan komprehensif bahwa kegiatan Bapak Ibu dari awal hingga akhir sudah terdokumentasi dengan baik dan endingnya adalah terlapor sesuai yang diharapkan atau yang dibutuhkan dalam Bapak Ibu bekerja atau kebutuhan di rumah. Dan hasil ini yang sesuai diharapkan yaitu combine file PDF. Berikutnya penandaan dan anotasi dari submateri mengelola dokumen PDF. Hal ini disampaikan agar dokumentasi yang sudah dibuat dalam bentuk PDF
bisa ditandai, bisa dibuat catatan untuk memberikan tanda yang spesifik yang akan diproses dalam naskah. Disampaikan dalam mediasi ini yaitu menggunakan Nitro PDF Pro. Selanjutnya saya buka aplikasi Nitronya. Kemudian dari Nitro yang sudah dibuka, kita cari file yang sudah kita buat. Yang terakhir yaitu penggabungan combine file. Setelah terbuka dokumennya, kita cek kepastian filenya dari halaman pertama sampai terakhir. Oke, sudah. Kita lanjutkan memberikan tanda dan notasi. Nah, proses penandaan dan notasi ini tidak ada bedanya dengan proses pengeditan sebelumnya. Dalam kalimat kata di dokumen ini kita kasih tanda atau catatan sebagai berikut melalui menu-menu yang disediakan oleh Nitro. Yang pertama, kita ke halaman menu home. Kita mencoba proses edit. Di sini ada fitur edit atau shortcut tombol keyboard menggunakan tombol berbarengan atau bersamaan. Klik tombol CTRL plus tombol E. Itu otomatis akan ada proses edit kata atau kalimat. Berikut untuk penjelasannya. Dokumen ini sudah dibuka. Jika kita mau edit, itu tidak bisa. Harusnya kalau dalam Word, itu kita select itu bisa. Tapi ini tidak bisa diapa-apain. Nah, seperti itu. Nah, untuk bisa ditandai, bisa diedit, dikasih catatan sebagai berikut contohnya. File, menu home, kemudian ada fitur menu edit. Selanjutnya setelah edit itu maka kursor tanda panah ini jika diarahkan ke kalimat atau kata itu akan ada sorot bingkai yang menandakan mana yang mau diedit atau dihapus. Yang sebelumnya jika belum diklik menu edit itu tidak bisa sama sekali untuk mau diedit, dihapus atau dikasih tanda. Tapi karena kita sudah mengklik edit, maka yang terjadi adalah ada pembingkaian dari kata kalimat. Kita contohkan pada satuan kerja ini, kita select. Oke, nah kita select, kemudian kita mencoba hapus yang pertama. Oke, sudah. Kita coba edit tambah. Setelah dihapus bisa, kita memberikan tambahan kata apa saja. Contoh tambahan menu ini untuk diperhatikan. Nah, dari sini sudah ada
perubahan dari awal kalimat satuan kerja menjadi tambahan menu ini untuk diperhatikan. Ini sudah proses penambahan kalimat. Oke, tambah, hapus sudah, kemudian kita tambahkan catatan. Nah, di sini ada fitur tipe teks atau tombol keyboard CTRL bersamaan dengan tombol T. Kita klik. Nah, dari kalimat sebanyak ini, mana yang akan diberikan catatan, tanda sebagai hal yang dikatakan sesuai kebutuhan, yaitu penting. Misal nih, sangat tinggi, kita kasih catatan. Luar biasa. Nah, seperti ini. Kemudian yang sedang kita kasih tanda perlu perbaikan. Terus kemudian kita kasih tanda ke sangat rendah ini perlu perhatian. Nah, dari penandaan dan catatan notasi ini adalah sangat membantu dalam dokumen kita olah dalam PDF. Ini sangat memberikan spesifikasi bahwa kita bisa menandai halaman mana, kata mana, kalimat mana yang bisa kita buat sesuai kebutuhan sehingga kita bisa memberikan tanda tiap-tiap halaman yang sangat berguna di keperluan kita jika kita mencari sesuatu yang akan ditandai melalui pengangkatan tambahan spesifik catatan yang dimaksud. Dan dari penjelasan tadi juga bisa dihapus kembali, ditambahin kembali sehingga sesuai kebutuhan. Demikian proses penandaan dan notasi yang bisa digunakan dalam Nitro. Lanjut untuk praktek keamanan dokumen PDF pada submateri mengelola dokumen PDF. Ini sangat bermanfaat untuk dokumen PDF Bapak Ibu jika dikasih password atau security atau pengamanan data sehingga dokumen tersebut hanya bisa diakses oleh yang bersangkutan. Untuk ini kami menggunakan mediasi Nitro PDF Pro. Kami buka dulu Nitronya. Nah, kami sudah menyediakan file sebelumnya yang sudah di PDF-kan, yaitu untuk mengelola pengamanan itu dalam menu Nitro ada yang namanya Protect. Nah, nih menu Protect ini ada beberapa fitur dari mulai hand, edit, zoom, mark for reduction sampai trust contacts. Di sini kami bahas untuk pengamanan data, yaitu ada pada salah satu menu password security. Nah, di sini kita klik menu fitur password security dan muncul pernyataan password security. Di sini ada beberapa pernyataan
yang harus Anda baca betul dan sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk materi ini yaitu kita membuat password atau security dari dokumen yang kita munculkan supaya hak akses si pengguna itu memang sesuai yang diharapkan. Kita lihat ada open password, menu open password, kemudian menu permisi. Nah, untuk standarnya kita security menggunakan open password. Kita klik require a password to open the document. Jika dokumen ini mau dibuka, maka diperlukan password. Kita centang. Nah, dari Nitro sudah disediakan pernyataan yang memandu pengguna agar menggunakan password seperti apa yang tadi tertera. Gunakan password itu sesuai dengan kebutuhan. Untuk di sini saya coba pakai password yang mudah diingat. 1, 2, 3. Konfirmasi password, ulangi lagi. 1, 2, 3. Setelah selesai, untuk permisi tidak diperlukan. Sesuaikan saja passwordnya. Untuk judul materi ini yaitu security untuk keamanan data. Kemudian kita pilih tombol finish selesai supaya diproses bahwa dokumen itu jika dibuka maka dibutuhkan password yang sudah kita isi. Kita proses finish. Sudah. Untuk file contoh penggabungan combine file ini karena sudah diprotect, kita tutup saja. Kita simpan. Kenapa harus disimpan? Karena tadi ada proses pemberian password. Yes, maka ditandakan file ini sudah terprotect. Oke, kita praktekkan untuk membuka file tersebut untuk mengetahui bahwa file tersebut sudah diprotect atau tidak. Combine. Combine. Di sini. Contoh penggabungan combine file ini kita buka. Biasanya file yang kita buka itu langsung terbuka begitu saja dan kelihatan isinya. Tapi untuk file penggabungan ini sudah kita kasih password, yaitu yang mudah kita ingat tadi adalah 1, 2, 3, diisi saja, kemudian di OK. Nah, sebelum kita klik OK, ini menandakan dokumen sudah betul-betul terbukti terproteksi demi keamanan dokumen Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita proses klik tombol OK untuk mengetahui apa yang tampil berikutnya. Nah, setelah tombol OK selesai diklik, maka yang terjadi adalah tampilan dari file isi tersebut. Jadi kesimpulannya dengan proteksi itu akan membuat dokumen Bapak Ibu menjadi aman. Tidak sembarang orang memproses dokumen Bapak Ibu sehingga menjadi data yang aman. Kemudian selain protect juga ada pemberian tanda tangan dalam dokumen. Ini juga termasuk dalam protect juga, bahwa dokumen itu terproteksi dengan ACC atau tanda tangan
si pemilik. Contoh, di dokumen Nitro ini ada home, kemudian di dalam home ada quick science. Quick science kita pilih yang ada tanda panah bawah, kita pilih yang create new signature. Klik create science signature, kemudian ada tanda pilihan ini, ada handwritten, profile, draw webcam. Nah, untuk tanda tangan kami berikan contoh berupa tanda tangan melalui media mouse. Kita gambar contoh saja. Oke. Nah, contoh. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu bisa mengolah tanda tangan itu melalui tombol-tombol yang sudah disediakan, baik warna, ketebalannya, sehingga itu membuat hasil yang lebih bagus. Kemudian password protect juga bisa, sehingga akan dibutuhkan tanda bukti security. Kami kembalikan passwordnya seperti semula, yang mudah diingat, 1, 2, 3. Diulangi 1, 2, 3. Kita tombol setuju, oke. Kemudian kita tombol setuju, oke. Kalau sudah selesai, nah sudah. Kita taruh di mana tanda tangan ini? Kita sesuaikan kebutuhan. Untuk di sini saya kasih ke space yang kosong yang warna putih. Klik saja, selesai. Kemudian kita keluar apa yang bisa kita lihat setelah ini disimpan. Kemudian kita buka kembali contoh penggabungan combine file supaya mengetahui hasil yang kita proses dari mulai pemberian tanda tangan dan juga pemberian security. Di sini kita diminta untuk mengisi password karena mudah diingat, yaitu kita ketikkan 1, 2, 3, dan oke. Nah, setelah selesai begini, maka juga muncul tanda tangan juga. Nah, untuk tanda tangan ini sudah terproteksi sehingga tidak bisa diolah, diedit karena terpassword, terprotek dengan yang dimaksud sebelumnya itu ada proses pemberian password. Demikian untuk submateri keamanan dokumen PDF. Lanjut kita ke submateri mengelola dokumen PDF pada konversi PDF ke format lain. Jadi dalam mengelola dokumen PDF itu yang sebelumnya adalah dari format lain ke PDF, dan sekarang dari PDF ke format lain. Kita memproses dari PDF ke format lain, yaitu mengembalikan Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Sebagai berikut, di sini kita menggunakan Nitro PDF Pro. Lanjut, saya buka ke bagian Nitro. Sudah saya sediakan file hasil yang tadi. Nah, dari file ini kita konversi atau convert ke file Microsoft Word. Di sini di Nitro PDF Pro disediakan menu convert ini di sini. Kita tinggal milih mau ke Word, ke Excel, ke PowerPoint, atau kemana sesuai dengan
kebutuhan kita. Untuk ini kami memberikan pelatihan dari PDF ke Word sebagai berikut. Kita sorot fitur to Word atau klik tombol bersamaan, yaitu CTRL, tombol Shift, dan tombol W. Dan kita klik prosesnya ke Word sebagai berikut hasilnya. Sebelum diproses, dari Nitro ada pernyataan, pastikah ke Word untuk prosesnya? Kalau iya, maka tinggal tombol convert atau konversi diklik. Lanjut. Karena sudah disediakan, maka kita buka saja filenya sebagai berikut hasilnya. Nah, ini hasilnya. Nah, kenapa tampilan background-nya hitam? Kalau di komputer pengguna ini dibuat gelap supaya tidak silau atau mengurangi capek dari si pengguna. Jadi biasanya warna background ini Microsoft Word itu putih, jadi menyesuaikan saja. Dan ini hasil dari PDF ke Microsoft Word. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari halaman penggabungan combine tadi, masih ingat itu ada 10 halaman, di sini pun harusnya 10 halaman. Dan kita lihat di sini, nah, sampai halaman 10. Nah, kita lihat satu persatu. Ini halaman halaman 1 seperti itu tanda sini. Halaman 2, 3, selanjutnya sampai 10 terakhir ini. Nah, nih 10 halaman 10. Jadi betul dari halaman 1 sampai 10 itu sudah terkonversi menjadi Microsoft Word. Nah, dari hasil ini Bapak Ibu bisa mengolah data PDF secara penuh, akan memudahkan kebutuhan kita sewaktu-waktu. Terima kasih. Itu untuk materi mengelola dokumen PDF. Semoga bermanfaat, dan ini juga diharapkan Bapak Ibu bisa meningkatkan kompetensi profesionalisme tentang apa sih ilmu mengelola dokumen PDF. Selamat belajar. Terima kasih.